Bijinya wis ganti. Mau pilih biji apa B? Ya, saya lihat ada yang belum beli buku itu kurang ajar itu. Masih ada. Nah, saya sudah jadi Pak, sudah saya kumpul. Ya tolonglah dibeli Mbak Titan. Nggak mahal itu. Itu yang Sebut aja Pak, saya beli Pak. Saya juga beli juga Pak, aman saya Pak. Ini mahasiswa nih, kurang koyong ini kyo. Mas. Hai, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini, ya. Jadi perkembangan usaha mikro, kecil, menengah, operasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ini apalagi terutama setelah pandemi yang dikerjakan UMKM. Dengan keberadaan UMKM dan koperasi, sebenarnya koperasi itu kan suatu kegiatan ekonomi yang paling cerdas untuk bangsa Indonesia. Sayangnya kita itu dilupakan itu. Koperasi itu sebenarnya kan untuk kesejahteraan anggota nih. Kalau Indonesia itu memiliki semua koperasi dan potensial, maka ya nggak ada orang kere. Kere itu kan memang dia tidak bisa mengembangkan kesejahteraan untuk anggota. Dengan keberadaan UMKM dan koperasi yang telah menjadikan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi, merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran UMKM yang besar ditujukan pada kontribusinya terhadap produksi nasional, bla bla bla. Itu tinggi masih kita mulut terus letter. Nah, pasal 13 pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan UMKM dan penanaman modal. Jadi berikut pemerintah wajib menetapkan bidang usaha. Bidang usaha yang terbuka untuk usaha dengan syarat bekerjasama dengan UMKM. Lanjut ke tenaga kerjaan halaman 108. Adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta ukur yang tidak terlalu tinggi menjadikan faktor yang sangat penting oleh para calon investor. Jadi investor itu kalau mau investasi pertama yang dicari adalah tenaga yang profesional, gajinya orang dhuwur-dhuwur. Makanya banyak investor di para yang hengkang itu karena upahnya jalur sing dhuwur. Baik disadari atau tidak antara masalah penanaman modal dengan masalah tenaga kerjaan terhadap hubungan yang timbal balik. Gitu. Kalau kita mau menanamkan modal atau investasi, maka yang juga yang harus dipertimbangkan adalah soal nomor 1. Permasalahan tenaga kerja pada kegiatan penanaman modal, apakah saja permasalahannya? Proses pengalihan teknologi, jalan lambat, adanya pelanggaran terhadap izin kerja tenaga kerja asing,
Ini kan sering geger genjit ini masalah tenaga kerja asing. Tapi kan hanya buah asli yang nggak tahu ya. Katanya asing sekarang dari Cina itu membanjir. Tidak ada yang keterampilan dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah. Ini ngomong ini ya sing salah sopo. Kan memang kita mengakui keadaan tenaga kerja Indonesia yang sangat rendah sering disalahgunakan oleh pihak asing. Salah pilih. Karena hukum tidak melindungi orang yang status sosialnya rendah. Kan kita bicara sosial hukum. Makanya kalau kita mau tidak diinjak-injak oleh orang asing, itu ya kualitas kita. Kuantitas tenaga kerja Indonesia yang sangat besar yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Banyak pengangguran, ya. Banyak tenaga kerja tapi tidak bisa dipakai karena bukan profesional. Nomor 3, upah tenaga kerja. Peraturan tenaga kerja menetapkan 6 hari kerja per minggu dengan total 44 jam. Namun dalam prakteknya atas izin fix naker perusahaan PMA dapat berubah menjadi 5 hari kerja per minggu dengan total 40 jam kerja. Jarum itu menggunakan tenaga kerja di bawah umur. Teorinya kan harus yang sudah dewasa, kecuali dapat izin. Indonesia itu kan masalah izin dan tidak. Bir itu yang minuman keras itu untuk hotel-hotel berbintang 5 boleh karena izin. Nek warung-warungmu sing cilik-cilik iki ora ono izine ya disita polisi. Indonesia itu masalah izin tadi. Soal nomor 3. Nomor 2 sing balik sithik apa. Syarat-syarat kerja yang harus diatur mengenai hari libur, cuti hamil, syarat kerja bagi wanita dan anak di bawah umur, syarat keselamatan kerja, asuransi tenaga kerja, biaya kerja, kesehatan, tunjangan pensiun. Kalau ada masalah antara serikat pekerja dan pelaku usaha, produsen, itu diatur di dalam hubungan industrial Pancasila. Ya. Soal nomor 4, pasal 11 Undang-Undang nomor 25/97 menentukan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan secara musyawarah. Artinya bisa dimediasi. Pertama dengan bisnaker, ya, bipartit, tripartit. Nek ora iso ring bi, ya penyelesaian sengketa perburuan itu ya di Semarang hubungan industrial. Kemudian perselisihan hubungan industrial. Nomor 5, mengenai pengadilan hubungan industrial diatur 2 nomor 2004. Namun berdasar Perpu 2005 penggunaan regulasi nomor 2 maka bisa ditangguhkan. Gunanya apa ditangguhkan? Ini ditanyakan. Soal selesai. Kemudian ini soalnya evaluasi ketiga yang saya omongkan tadi. Ya, ini difoto dulu. Atau nanti akan Mas Bagas akan share untuk PowerPoint. Sementara saya mau kasih contoh makalah. Ya, halaman 39. Kebijakan hukum investasi langsung di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25/2007. Pertama, mestinya nggak abstrak. Abstrak itu inti ya, orang baca bisa apa yang akan diterangkan di sini. Kemudian nomor 2 latar belakangnya. Yang ketiga kemudian rumusan masalah. Jadi buat makalah itu ada rumusan masalahnya.
minimalnya 2, termasuk tesis. Wah, ngomong ditulis tapi orang sistematika, ya. Terus 2 kok. 2 itu kan itu latar belakang, kemudian rumusan masalah. Ini sesuai dengan tesis loh. Terus metode penelitian. Metode apa? Terus pembahasan, karena tidak ada penelitian, hasil penelitian. Karena masa dari pembahasan, terus kesimpulan. Kesimpulan itu terdiri dari kesimpulan dan saran. Ini kan ini pembahasan, ini masih pembahasan. Bisa beri contoh supaya nanti saudara buat makalah tidak salah lagi. Seperti kemarin tuh semester 1 apa tidak ada bentuk yang baku, tidak ada bentuk baku makalah itu. Tapi sistematika minimal ada kesimpulan, ada saran, kemudian menulis daftar pustaka. Ini daftar pustaka nanti di dalam membuat tesis itu harus minimal 10 jurnal. Minimalnya tesis itu 70 halaman. Kalau skripsi itu 50 halaman, hanya deskriptif. Tapi kalau tesis itu harus ada analisa hukumnya. Kenapa kok begitu? Nganggo teori hukum. Pak Parnyo itu LM Friedman. Apa siapa itu lagi? Ya, teori-teori. Kenapa begitu? Kenapa kok masih ada korupsi, Pak? LM Friedman mengatakan komponen hukum berjalan dengan baik kalau ada struktur, substansi, kultur. Substansinya wis ono. Pengadilan. Struktur pengadilan. Substansi undang-undang. Undang-undangnya kayak kulturnya. Budayanya bangsa Indonesia. Ini masih perlu diperbaiki. Dari mana, Pak? Dari diri kita sendiri. Ya, saya kira itu nanti bagaimana penulisan, bagaimana absen. Saya serahkan absen saya, asisten saya. Mas Bagas, ini sudah selesai. Oh, Mas Bagas. Oke, Pak Budi Santoso. Oke, Pak Didi. Dengar suara saya. Ya, Pak. Siap, Bapak. Ya. Dan lanjut, Mas Bagas. Oke. Kembali masalah ini. Nah, sistematika, tulisan ini roman. ya. Untuk tugasnya tadi, untuk memperjelas lagi Bapak Ibu sekalian, karena Pak Krisno alhamdulillah ini tidak ada ujian akhir semester. Saya tegas lagi dari Pak Krisno tidak ada ujian akhir semester, akan tapi ujian akhir semester tersebut itu diganti mengerjakan tugas atau responsi terkait kasus untuk yang di daerah masing-masing Bapak Ibu semua. Jadi terkait kebijakan investasi baik itu PMA maupun PMDN. Bentar Bapak Ibu. Suaranya mantap. Oh iya, alhamdulillah. Ini kalau saya mengingat ini untuk mata kuliah hukum kebijakan investasi, ini saya malah di sini ada pakarnya tersendiri Pak dari Dinas Penanaman Modal yaitu Bu Emi selaku beliaunya dari Dinas Penanaman Modal. Jadi baik perusahaan-perusahaan dari PMA ataupun dari UMKM tadi ada perizinan melalui Dinas Penanaman Modal Bapak. DPMPTSP. Bu Emi mireng nggih? Siap. Oh, nggih. Saya rekam Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Krisno,
untuk tugas akhir dari hukum kebijakan investasi di daerah masing-masing, Bapak Ibu mencari suatu studi kasus untuk baik itu PMA maupun PMDN yang merupakan di sini itu ada hal yang menarik untuk bisa dikaji. Nah, ini tadi terkait sistematika penulisan sekaligus untuk persiapan tesis, pembuatan tesis. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa sesuai dengan langkah ataupun metode yang sebenarnya. Jadi yang sesuai dengan panduan buku merah. Kalau buku merah belum pada dapat semua, tapi bisa kita sebagai pedoman itu untuk tata penulisan, baik itu Times New Roman, kemudian dari ada jurnal, buku, dan kemudian dari referensi dari internet, itu tadi bisa sebagai penunjang Bapak Ibu untuk mempermudah dalam mendapatkan data ataupun sebagai referensi begitu. Oke, dari saya begitu. Mungkin dari Pak Kresno tadi sudah ya Bapak, sudah cukup. Pengumpulan akhir di bulan akhir Juni. Terakhir di akhir bulan Juni. Barangkali nanti ada yang mau presentasi. Oh gitu. Ini tadi dari Pak Kresno dikasih kesempatan barangkali nanti Bapak Ibu sebagai penutup kita perkuliahan hukum kebijakan investasi ada presentasi. Jadi teman-teman yang sudah betul siap untuk sudah selesai tugasnya, kemudian dipresentasikan untuk kita bisa diskusi bersama untuk FGD-nya. Otomatis dari Pak Kresno nilai A untuk yang berarti untuk presentasi memaparkan hasil tugas atau pekerjaan masing-masing. Begitu. Dari saya begitu saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri. Ini tuh jaringannya apa kepiye kok? Ini ekspresi ini kok do. Iya. Mas, saya mau tanya, Mas. Assalamualaikum, Mas. Nah, oke, waalaikumsalam Pak Tri. Ini masih kayak diam semua, kayak fotonya nggak gerak-gerak. Kayak jaringannya apa? Iya, jaringannya agak ini Mas, agak ini kayaknya. Ya, jaringannya. Mas, saya mau tanya. Tadi kan saya sudah kumpul, cuma sistematikanya masih ada keliru. Bisa izin saya perbaiki lagi ya, menurut saya. Oh iya, oke, siap. Ya, dari Pak Kresno langsung ya gitu. Oke, Pak Tri, sudah Ya, jelas sudah, tadi? Mas. Kita ini udah mulai sambung. Jaringannya udah tak ganti. Oke, dari Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang perlu ditanyakan karena ini pertemuan terakhir. Jadi insya Allah semoga lulus semua dengan nilai yang terbaik. Kemudian Amin. Amin. Dapat Semua. itu pasti yang dijamin Bapak Ibu masuk barang, metu barang kan ngotan nggih. Lulus barang. Amin, amin. Karena angkatan saya sendiri masih ini Bapak Ibu. Yang angkatan saya itu baru lulus kemarin hanya sekitar 5. Jadi ya retail ngoten niku. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Yang belum punya buku suruh beli. Boleh Pak Kresno. Ini ada info lagi dari Pak Kresno. Yang belum punya buku segera beli. Sudah ada di Mbak Titan. Masih ke bolak-balik di Mbak Titan ya podo ae. Terus Bapak Ibu ya wis dengan aku di buku kok. Nggih Bapak Ibu. Sudah diambil Mas Bagas. Mas Apuan. Soalnya Mbak Titan itu napa? Gantikan matur ke Pak Kresno itu buku masih sisa 7. Lah mahasiswane kepiro no? Wis tak pas kok no. Lho kok jek ono sisa ngoten. Dadi Pak Kresno, ayo sapa iku sing ngurun duwe bukune ngoten. Bukunya 2 toh Mas Bagas? Bukunya 2, oke betul, penyelesaian sengketa sama hijau sama merah. Betul. ya Bu. Kebijakan investasi berarti ada 2 ya. Ya. Coklat, Bu. Coklat itu Iya. Coklat kemerahan. Nggih, coklat kemerahan sama hijau. Iya. Pak Sapuan, besok ke UMK Pak Sapuan nih, ngumpul tugas. Ngentikane akhir. Yang lebih awal untuk A.
Oh, ngoten nggih. Oke, tadi satu lagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, kemudian plus ada poin plus itu kalau berani untuk mempresentasikan. Jadi kita biar ada diskusi, kita ada fokus group discussion untuk FGD-nya tadi, biar kita lebih interaktif satu sama lain, hasil pekerjaan Bapak Ibu bisa kita diskusikan. Jadi baik Bapak Ibu ini dari berbagai praktisi, dari berbagai latar belakang yang tadi akan menarik kalau kita bisa kaji satu sama lain, gitu. Itu Bapak Ibu nggih, sampun nggih. Nggih, pun. Oke, sami-sami dari saya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili Pak Krisno, bila mana ada salah kata, selamat berkenan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi ya Mas Bagas. Oh iya, materi. Foto-foto ya, foto. Iya, foto Mas, epidenya buktinya. Iya, foto. Ini 27 peserta. Padahal mahasiswanya ada 40 ya, kalau nggak salah. 39. Oh, 39. Model 1 ya, Bu. Ini nggak kelihatan, ini siapa lagi jadi kelihatan. Karena ini udah ada rekaman juga. 1, 2. Bisa Bapak Ibu sekalian foto ya, nggak apa-apa. Saya buka dulu lagi. 1, 2. Oke, siap Pak. Sebentar. Tak foto pakai HP juga. Semua. Terima kasih Bapak Ibu. Dari Pak Krisno sudah. Saya akan live ya. Jadi tugasnya tadi segera diselesaikan. Gitu. Siap. Mbak Claudia, ayo gawe PPT. Oh, golek bola senom-nom iku. Mbak Novita, grup sapa?